Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesihatan kepada kita semua yang kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini dalam melaksanakan taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah bersama dengan orang yang benar. Surat Taubah ayat 119. Persoalannya, siapakah orang yang benar yang layak membawa manusia ke arah kebenaran? Atau siapakah manusia itu yang bisa membawa keselamatan manusia itu ke keselamatan dunia dan akhirat? Siapakah orangnya? Kita harus tahu. Jawabannya yang jelas. Mereka tidak lain hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Buktinya, seperti yang diriwayatkan oleh sebagian besar ulama Sunni, di antaranya Ibnu Syahri dan Salabi di dalam tafsirnya menyebutkan riwayat yang bersumber dari Jabir, dari Abu Ja'far dari Kalbi, dan Abu Soleh dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sakafi dari Ibnu Abbas, As-Su'udi dan Ja'far bin Muhammad Al-Bakir. Beliau meriwayatkan juga dari Malik bin Anas berasal dari Ibnu Umar berkata, Allah telah memerintah para sahabat, perintah para sahabat juga kepada semua golongan yang beriman agar bertakwa kepada Allah. Kemudian dia berkata, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar itu siapa? Sudah pasti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya. Siapa ahlul baitnya lagi? Itulah yang namanya Ali bin Abu Talib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Jadi kalau kita berapapun banyaknya amal ibadah kita, kata Rasul, walaupun bergunung amal ibadah kita, seandainya kita tidak mau bergabung dengan Rasul atau ahlul baitnya, maka seluruh amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah juga bersabda yang artinya ahlul baitku bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya pasti selamat. Barang siapa yang meninggalkannya pasti dia celaka. Celaka itu apa maksudnya? Kita pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Walaupun amal kita setinggi gunung, apabila ahlul bait Nabi kita tinggalkan, kita pasti masuk neraka. Bahkan Rasul sudah menerangkan jauh-jauh dulunya. Sebelum dia wafat, Rasul mengatakan, jangan kalian meninggalkan ahlul baitku. Mendahulu ahlul baitku juga tidak boleh. Meninggalkan juga ahli baitku juga tidak boleh. Ahlul baitku bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, maka dia selamatlah dia dari azab Allah. Barang siapa yang meninggalkannya, pasti dia celaka. Maksud celaka di sini akan diazab Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu bahayanya orang yang meninggalkan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, hendaklah kita bergabung dengannya. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu bergabung dengan orang yang benar. Siapa orang benar? Yaitu adalah Rasulullah, Ali bin Abu Talib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Jangan kita keluar dari dia. Kalau kita keluar dari dia,
Kalau kita tidak mau bergabung dengan dia, walaupun amal kita setinggi gunung, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti dicampakkan Allah ke dalam neraka. Ini jelas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya bisa rujukan ya Syahidul Tanzil dalam kitab Syahidul Tanzil hadis ke-350 hingga 356 atau Kifayatul Talib halaman 236, cetakan Al-Haidariyah Tarik Damashkud Dimashqi, terjemahan Ali bin Abu Talib, atau hadis ke-923. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.